كلهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي روحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, kemarin terakhir sampai di rukun yang terakhir daripada salat. Terakhir rukun salat yaitu tertib
kemarin dibaca salam. Rukunus tsani asyar, rukun yang ke-12 yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang terakhir rukunnya yaitu saat tertib dalam arti kata berurutan, tidak boleh di lompat-lompat. Takbir, terus niat, segala macam, Fatihah dan lain-lain yang sudah kita baca. Tidak boleh dilompat-lompat, tidak berurutan. Hukumnya salat tidak sah. Kemudian bab sunnah di dalam salat. Di dalam solat sunnah ini banyak. Ada yang mengatakan 500 sunnah dalam solat, 500 sunnah. Ada yang mengatakan 700, bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah di dalam solat. Ngapa baca beda-beda dan jumlahnya banyak? Karena para ulama itu ngitungnya macam ini. Contohnya, ngangkat tangan itu apa hukumnya? Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi dihitungnya itu ngangkat tangan itu sudah sunnah. Sudah itu posisinya, telapak tangannya ngadep ke depan, ke kiblat. Itu sudah dihitung lagi. Ini satu, dua. Sudah itu ngadep ke depan kiblat. 2 tambah 2 4. Sudah itu agak merunduk dikit, jangan terlalu tekengkang nian, jangan terlalu ngelentok nian. Biasa weh. Itu juga dihitung lagi 4. Nah, dalam takbir batasnya batas bahu, bawah telinga. Nah, beda pendapat banyak, ada yang di dada, ada yang di telinga. Nah, yang tak kata itu ini. Hati riwayatnya sampai pucuk. Ya, apa boleh kalau ini bawah dada sini apa? Ada pendapat ni kalau nak dipakai yang mana terserah. Yang penting jangan sembahyang main Allah. Kata nanti jangan ditanya itu. Tak kata itu riwayat sampai pucuk kepala. Nah, itu dihitungnya sampai semua itu. Kemudian banyak lagi. Nah, kaki itu di takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu. Taruhlah misal hitungannya 10. Itu takbiratul ihram Kaki rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngangkat lagi 10 lagi. Sami Allah limana, angkat lagi 10 lagi. Maka tu sampai ada yang hitungnya 1000 tu, itu nak gambarannya. Apa baca sampai banyak, sampai 1000. Ada yang ngatakan 700, ada yang ngatakan 500. Versi-versinya beda-beda cara ngitungnya. Itu apa baca banyak tu. Dalam hadis Nabi mengatakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan kalimat itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Kalau Quran itu melalui Sayyidina Jibril. Kalau hadis qudsi bedanya tidak dari Jibril, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan hadisul qudsi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, dan hadis ini juga ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Imam Nawawi mencantumkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Ini Allah yang ngomong langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tak ngomong, bukan hadisnya ini beda. Artinya Nabi itu tidak berbicara kecuali itu wahyu dari Allah. Nah, jadi ini yang nak diomong ini, yang nak dibaca ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya man adadi waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kata Allah taala, barang siapa yang mengganggu waliku. Wali ini Nabi ini, bukan wali murid, bukan. Wali ini kan waliullah, wong soleh. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengganggu waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka orang tersebut
sampai sudah menabuh genderang perang dengan aku, kata Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan siapa yang wali tersebut, orang yang manakala dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah cintai selain daripada keparduan. Kalau yang wajib tidak usah diomongkan lagi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Apa yang dia lakukan, yang dilakukan oleh hambaku tersebut, dia terus menerus tidak pernah putus melakukan yang sunnah-sunnah dengan niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai uhibbah, sampai Allah taala cinta kepada hamba tersebut. Jadi yang wajib tak usah diomongkan lagi. Kalau yang wajib tu ceto sudah. Ini yang digawekannya, ini yang sunnah-sunnah. Yang digawekannya ini yang sunnah-sunnah. Jangan kaget terbalik. Oh, artinya hadis ini kalau pengen jadi wali ngawek yang sunnah. Semayang tahajud rajin, semayang subuh ida. Itu kan terbalik. Maksud Nabi di sini yang wajib tak usah ditanya. Maka tu kalimatnya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Dan dia mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang aku cintai, bukan dari yang keparduan, bukan dari yang sifatnya fardu, tapi dengan bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, sampai aku cinta dengan dia. Jadi kalau yang wajib ni tak usah diomongkan lagi. Ini nih ngomongkan masalah sunnah. Bukan arti kata melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu kan, yang wajib itu sama dengan nasi, sunat itu ibaratnya, sunat itu sama dengan lauk. Itu kan, kita tak usah bahas nasi lagi, kita cuma cerita ke lauk. Nasi pasti datang sebakul. Itu tak usah ditanya nasinya. Maka tu kalau di rumah makan yang ditanya lauk apa nasi, lauknya nak makan apa Pak? Ini kan, nah yang ditulisnya nak lauk nasi itu tak kandung ya kuah wae makan. Nah itu, kecuali memang ada makanan yang tidak ada makan nasi, bakso itu kan. Artinya nasi itu barang pokok. Jadi kalau kita berbicara masalah lauk, nasi tak usah ditanya. Nasi itu cetok kan, pasti datang itu nah. Jadi disunahkan dianjurkan oleh Nabi banyak-banyak melakukan sunnah. Maka tu di bab masalah sunnah ini dibuka oleh pengarang kitab dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang hamba yang rajin melaksanakan sunnah sampai Allah Ta'ala cinta dengan dia. Kalau Allah sudah cinta dengan hamba tersebut, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala an sa'alani la'utiyannah wala in ista'azani la'u'idhannah. Kata Nabi, kalau sudah Allah cinta dengan hamba tersebut, maka pendengaran dia sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah, dia mendengar dengan pendengaran aku, dia melihat dengan penglihatan aku, dia ngeraba dengan kemampuan diriku, dia berjalan dengan kemampuan diriku. Kalau dia minta dengan aku unjuk. Kalau dia berlindung dengan aku lindungi. Itu wali namanya. Maka tu kalau kita kadang-kadang bertemu dengan wong soleh, kita belum belum ngomong, dia lah tahu kapan kita terduduk nak minjem berapa jadi nak ngutang nanti tahu sudah. Itu sebenarnya tak perlu wali lagi itu Kalau orang tak pernah datang ke rumah kita, tiba-tiba datang, tak perlu wali, baca tahu lah itu nak berapa minjam, itu kan langsung wae. Nah, itu baca tahu dia isi hati kita, hajat kita, bukan karena apa-apa, karena memang berdasarkan keterangan dari Nabi. Dia baca dengar dengan pendengaran Allah Ta'ala. Artinya
Allah itu sami, Allah itu maha mendengar. Pendengaran Allah itu tidak katik batas. Kalau kita ni terbatas dengan jarak, dengan ruang, bahasa itu ini nak kita nak dengar ke jero sini. Kalau anda tak pakai speaker, kedengaran jero. Jabo dengar tak suara nak? Tak dengar lagi karena terbatas dengan ruang. Atau anda ngomong speaker ni nak, bagi speaker. Sampai tak ke Canton sana ni? Oh besar anak. Iya. Besar anak nyampe. Sanian speaker ni berarti. Laju salah nyontoh ke kan? Iya. Iya, nah. Tak kedengaran apa? Wong Canton tak kedengaran suara speaker ini karena terbatas jauh itu kan. Nah, tapi kalau pendengaran Allah itu tak ada batas. Maka seorang wali yang memang dia benar-benar tekun melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diberikan kepada wong yang lain. Kupingnya baca denger, matanya baca ngawas, ya baca ngawas cuman matanya lebih dari yang lain itu nah. Matanya baca memandang sesuatu yang tak dipandang oleh mata pada umumnya itu. Jadi tak boleh kita pungkiri. Ini hadis dari Nabi, hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Kalau nak mudah nyarinya di Arba'in Nawawi. Kalau di kitab-kitab Bukhari agak tebal sarah nyarinya. Ini kalau di Arba'in Nawawi itu nomor agak-agak akhir ini sudah. Agak-agak terakhir sudah. Arba'in itu 40 hadis. Nah, ini sudah agak-agak terakhir rasanya hadis ini. Nah, ini keterangan dari Nabi SAW. Wa basaruhu alladhi yubsiru bi, matanya memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta dengan aku unjuk, kalau dia minta lindungan dengan aku lindungi. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang kalau dia gawekan sunnah betul-betul. Apa dalam satu keterangan itu? Apa kata Allah tu kalimat? Dalam Quran tu, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah ngomong dengan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, unjuk tahu dengan umat kau, in kuntum tuhibbunallah, unjuk tahu dengan umat kau, kalau kalian cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, suruh dia meloi kau. Suruh umat-umatmu itu ya Rasulullah untuk ikut dirimu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, otomatis Allah akan cinta kepada dia. Nah, ikuti di situ ialah salah satunya sunnah Nabi, baik dari ibadat, keseharian, makan, minum. Jangan ibadat yang dipeloi. Artinya sunnah-sunnah di ibadat jangan. Sunnah-sunnah keseharian juga dipeloi. Minum, Nabi duduk, minum duduk. Nabi minum tangan kanan, minum tangan kanan. Nabi kalau makan tak pernah sambil tegak. Jangan tegak. Duduk. Nabi makan duduk, Nabi minum duduk, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Nah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gawekan itu. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini gawe ke dulu yang biasa ini. Yang biasa di rumah nih, yang ringan-ringan ini jangan ditinggal ke. Di rumah nih gawe ke. Keseharian yang di rumah nih digawe ke. Makan, minum, tidur. Mak mana Nabi tidur? Peloi. Nabi tidur miring belah kanan misalnya, atau baca doa apa segala macam. Peloi cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau bangun tidur cak mana? Duduk, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini apan bangun tidur ngabuh HP. Baca doa ida. Nah, dikit-dikit nak jadi wali langsung. Mana?
asap doa, gege tangan. Jadi wali ya. Iya. Bangun tidur megang HP, maca doa ida. Banyak zikirnya ada. Salah satunya itu. Jadi zikir-zikirnya banyak. Ada di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ada juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Zikir-zikir bangun tidur, kalau macam nak tidur, WC segala macam dibahas oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi kitab Azkar. Kitab Azkar itu lebih banyak lagi rasanya. Zikir-zikir pagi, petang, bangun tidur, nak tidur, kalau macam WC, kalau macam, itu dibahas kalau oleh Imam An-Nawawi. Banyak zikir-zikirnya. Ya, kalau dah hafal yang lain-lain tadi paling tidak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ketika bangun mengucapkan hamdalah, bersyukur Nabi ya. Alhamdulillah allazi ahyana, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang mana engkau telah membangunkan aku, menghidupkan aku ba'dama amatana, setelah dimatikan aku tadi itu. Mati tadi itu sebenarnya ya. Wa ilaihin nusyur, dan kami dibangkitkan lagi. Jadi bersyukur. Karena orang tu kadang-kadang tidur tak bangun lagi. Lupa bangun, kenapa gelap-gelap ini? Ya, nanti dikubur kan sudah. Ya tak sadar kadang orang tu tidur, tak tahu apa dia rasanya orang meninggal tu, tak tahu juga. Iya, belum tahu Nak nyoba apa? Iya. Iya. Nyoba kalau kakek gele kan. Iya, anak kakek masih nak ngajar kan ni. Iya, lajulah duluan. Iya, mana nyoba. Iya. Tapi yakinkan itu pasti kita temui galau itu. Cuman beda-beda rasanya baik kakek. Pasti kita temui galau. Tak mungkin wong tu tak bakal mati galau, meninggal galau, bakal dicabut galau ruh dari badan kita ini. Cuman itu tadi, kita ni berejo mak mano caranya kapan dicabut tu tak sakit, kapan dicabut itu malaikat tidak sangar dengan kita. Itu kita fikirkan, jangan sampai dia sangar dengan kita, kasar dengan kita. Nabi Muhammad itu bapak itu sudah paling lembutnya cabutan. Malaikat maut itu sudah paling ringan menyabut, bukan metot ini. Lambat yang pelan, takut sakit Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam satu riwayat Nabi sampai masih mengeluarkan suara rintihan. Sampai sering mungkin kita dengar hadisnya, Nabi sampai mengucapkan ummati nak meninggal, sampai masih memikirkan umat. Ada juga dalam riwayat lain sampai Nabi berdoa, Allahumma sakil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan dengan aku baik sakitnya, ringankan dengan umatku. Ngapa? Nabi itu ngerasa bahasanya ini lebih kurang. Aku baik ini bahasa. Aku baik Nabi katik dosa pasti masuk surga. Menyut dia lagi ini. Mana yang tak semayang itu? Bayangkan Nabi mikir ke kita, barang lagi dicabut ini dalam keadaan sakratul maut masih mikir ke kita. Laparak meninggal masih Nabi, ya Allah berat kebe dengan aku, ringankan umatku ya Allah. Cuman kita ni tak tahu diri. Padahal Nabi lah sayang 1000 tahun yang lalu lah ditangisi pak kita ni. Tapi kita tak tahu diri dengan Nabi. Kita masih jauh dari Nabi, jarang bersolawat. Kalau banyak maksiat tak pernah minta ampun, merasa diri bersih, tak bakal kena azab. Nabi sudah nangis kita, takut Nabi kaki kita diapa-apa ke. Takut kaki kita tu pedihnya mak mano dicabut. Tapi kita kadang-kadang tak sadar. Ngapa tak sadar? Kita diinjuk dunia laibun walahwun. Kita diinjuk dunia oleh Allah Ta'ala, diinjuk mainan. Sehingga kita ini laibun walahwun, lalai, nunggu meninggal. Kita ni kan nunggu antrian. Iya, terlena dengan mainan, dengan dunia. Mungkin yang punya bini belaga sampai lupa dengan akhirat, hayal ngawasi bini terus siap hari nanti. Tak sudah.
atau punya kebun besar, tiap hari ke kebun semayang dah. Nah, itu kan. Itu ya, coba bayangkan kita ngantri di apotek. Ngantri di apotek. Apa jengok nomor antrian 230. Alah kelamonnya dipanggil baru 34. Akhirnya ada apa? Mainan. Main HP tak terasa ini. Tak terasa. Apa tersadar 120 sudah. Tapi masih lama 230. Main lagi. Saking kan kita tidak sadar dengan mainan ini tadi, namun kita dipanggil lagi tak sadar. Apa sadarnya kapan? Lah sudah lebih dari 230. Nama itulah malaikat maut kaget. Kita dibuat lalai, maka sadar-sadar dengan mainan di dunia ni. Duit banyak, mobil, harta, rumah, bini belaga, anak kalau macam. Ingat-ingat, sadar-sadar. Janganlah ada sigo ini. Kaget malaikat nyambut tak sadar. Nah, ya tahu-tahu, nah lah sampai ketinya ajal, tak sadar. Jangan sampai lalai. Itu lebih kurang itulah gambarannya. Jadi banyakkan sunnah-sunnah yang kita gawekan. Baik di dalam ibadat maupun di dalam keseharian. Sunnah di dalam solat. Pertama kali ini babnya sebelum melaksanakan solat. Sunnah sebelum solat. Apa yang dilakukan? Al-azan. Lughatan al-i'lam. Azan itu sunnah yang dilakukan sebelum solat. Jadi azan dulu baru solat. Sunnah itu. I'lam artinya pengumuman. Azan itu umum ke? Berarti sudah masuk waktu solat. Di waktu zuhur berarti sudah masuk waktu zuhur. Kapan ngebang di asar berarti sudah masuk waktu asar. Lapas sih tidak ada beda. Artinya nak di asar, nak di maghrib, nak zuhur, itulah. Ayo, karena dia pengumumannya bukan pengumuman yang menyebutkan nama solatnya, tidak. Dia sekedar mengumumkan, nunjuk tahu kalau sudah keluar suara azan berarti itu masuk waktunya. Cuman beda yang kaget di subuh. Ada as-salatu khairum minan naum. Tak usah diribut ke panjang apa pendek naumnya tu. Pokoknya ngebang weh. Iyo. Oh, tidak Ustaz. Di Mekah tu pendek naumnya. Nah, nak di Mekah lah itu sudah. Apa? Lah dijawab dulu oleh Ustaz Taufik Az-Zuhri itu. Kalau di Mekah tu ngapu panjang, ngapu pendek, karena yang nak semayang lah duduk di masjid uji dia. Nak semayang di Mekah Madinah tu azan subuh wong lah ramai di masjid. Maka tak usah panjang uji dia. Naum lah duduk sudah. Nah kita di Palembang ni mampu dipanjang ke karena yang ngebang dewean, dah kecil orang lagi masih tidur kalau naum. Oi, bangun oi. Nah, iya. Itu jawaban penesan dia baik. Tapi artinya tak jadi soal nak panjang nak pendek tak apa-apa. Iya. Itu. Azan itu disunnahkan oleh Nabi SAW. Matlubun li salatil maktubat, dianjurkan atau dibutuhkan setiap solat lima waktu. Setiap solat 5 waktu. Sunnah juga walaupun solat, cuma tak usah pakai speaker. Iya, misal solat di masjid misalnya. Sunnah paling tidak minimal iqamah. Paling tidak minimal iqamah. Qomat Allahu Akbar. Bukan solat ini, bukan berjamaah ininya maksudnya. Kita datang jam 1 misalnya solat zuhur. Rombongan tapi sunnah azan jatuhi atau qomat langsung sunnahnya. Tak apa. Itu. Iqamat itu yang lebih diutamakan, sunnahnya iqamah. Itu sunnah sebelum melakukan solat. Kapan azan itu disunnahkan? Dukhulul waqti, masuknya waktu solat. Jadi kalau belum masuk waktu solat, belum disunnahkan ngebang waktu. Kapan ngebang subuh? Kapan ngebang zuhur? Jam 12. Ngebangnya jam berapa? 11:30. Belum sunnah. Itu ngebang apa namanya? Nah kalau subuh memang ada dua azan. Azan pertama dengan azan kedua.
Lebih kurang sejam lah itu nah, sejam sebelum azan subuh. Jangan dekat-dekat, kaki wong bingung. Jadi dijauhkan. Ada itu memang sunnahnya. Maka itu yang dihilapkan pada saat bulan suci Ramadan, yang dihilapkan, yang banyak beredar video-video ada sebagian yang mengatakan kalau tangan masih megang bejana minuman azan uji Nabi, jangan dilepas ke, tegak habis ke. Nah itu kata ulama, azan itu azan awal, bukan azan subuh. Kalau sudah azan subuh, jangan ditegak. Jangan ditegak ke, sudah azan subuh. Nah itu jadi perbedaan itu. Memang kalimat Nabi itu azan saat itu kalau sudah berkumandang azan. Nah, tapi azan yang mana? Karena subuhnya ada dua. Jadi jangan kaget. Pokoknya bangunlah terlambat, makin nak ngangat ke kuah pindang dulu, minta gawe ke kopi dulu. Nah, tumpah lagi makan azan. Kata Nabi kalau ngebang wanjak ke baik. Sehingga tegak itu ngebang bertamu itu. Kalau sudah azan yang kedua, azan yang subuhnya nian, itu tidak diperkenankan lagi untuk makan dan minum, melakukan pembatal puasa. Kalimat azan sudah maklum, sudah kita ketahui. Sudah hafal kalau azan. Sunnah bagi muazzin, azan itu kalimatnya, muazzin itu yang ngebangnya. Azan itu kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai selesai. Muazzin itu adalah orang yang mengumandangkan azan. Di zaman Nabi Sayyidina Bilal, yaitu sahabat Nabi yang mengumandangkan azan. Arihna ya Bilal, senangkan hati kami ya Bilal, kata Nabi Muhammad. Nabi nyuruh ngebang. Jadi kata ulama itu Nabi itu kalau sholat senang hatinya. Kalau lagi sumpah, lagi Nabi itu sering melakukan sholat. Jadi Nabi itu nyenangkan hatinya dengan sholat. Maka kalimat Nabi ketika sudah masuk waktu azan, Nabi ngomong dengan Bilal, bukan ngomong Bilal ngebang, bukan. Tapi kalimat Nabi, arihna ya Bilal, senang ke kami. Artinya apa? Ngebang, kami nak sembahyang. Itu nah. Arihna ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Senangkan kami dengan sholat. Ini kita ini terbalik. Kalau lagi senang, tak semayang, tupung. Lagi senang tak semayang. Padahal senang kita itu gara-gara sholat. Buat kita senang itu. Sunnah bagi yang muazzin, hendaklah azannya itu, hendaklah dia mengumandangkan azan dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan wudu. Jadi kalau dia belum wudu, afdolnya wudu dulu. Tapi kalau tak wudu boleh tak kembang? Boleh. Afdolnya dalam keadaan berwudu. Azan dengan qomat usahakan wong yang sama. Cuman yang dibedakan itu tempatnya. Kalau ngebangnya di sini, qomatnya di sini misalnya, jangan diikut tempat. Bukan yang dibedakan itu wongnya, bukan. Yang azan si A, yang qomat si B, bukan. Tapi yang dibedakan itu tempatnya. Tempat azan di sini, tempat qomat di sini. Beda selangkah pun jadilah. Itu sunnahnya. Kalau zaman dulu kan zaman Nabi manjat ujuk, ya kan? Manjat. Suara Bilal itu besar. Ya, beda tempat. Walaupun satu langkah jadilah itu. Jangan di tempat yang sikok. Di tempat yang sikok. Sunnahnya itu sunnah. Kalaupun ada ya tak apa. Cuman Abdul itu yo tak dosa kan pindah pindah. Tak dosa pindah. Ini anda hanya dulu. Itu kan ada sholat doa, sholat asar juga. Yang belum pada ayat lain kan ada bunyi kan. Mana yang itu kalau ada disebut untuk
Tak apa. Iya, Allahu Akbar itu. Ya Allah Akbarnya besar. Ayatnya tidak besar. Iya. Sir. Iya. Kalau takbirnya dibesarkan. Kalau dah dibesarkan, laju nyingok-nyingok depan lagi sujud. Nah sudah belum ya. Kacau. Nah itu juga. Maka itu takbir itu juga bedakan. Maksud bedakan itu jangan disambung ke panjangnya itu. Allahu Akbar. Ini ruku. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Allah panjang sedikit. Kalau yang di belakang kejingoan. Kalau yang di buri ibu-ibu cak Masjid Agung tidak jingok imam kan? Apalagi sembahyang di sayap. Kalau Masjid Agung main Jumat, tak jingok ada imam. Tak jingok. Maka tu dia menggunakan alat pengeras suara dan suaranya juga kita paham. Itu dari ini. Wong ni kan maaf. Kadang-kadang kan tidak khusyuk sembahyang ni. Kalau dah khusyuk kan, kalau ada yang takbir itu dari sujud nak tegak Allahu Akbar dikit cuman. Nah yang belakang ni lagi banyak masalah, makanya kan apa-apa perasaan dia Allahu Akbar tahiyat akhir. Allahu Akbar duduklah dia tahiyat akhir. Retinya imam tegak tercancang. Nah kalau baca panjangkan itu, bedakan takbirnya. Kalau dari sujud nak tegak Allah, jadi kuping dengar. Oh, tegak ini berarti. Ya kadang ada yang macam itu. Ada juga ibu-ibu misal melok solat di belakang, ya kan? Kalau tak kedengaran. Nah, duduk tahiyat akhir kadang dipanjangkan Allah. Pasal duduk dari sujud nak duduk tahiyat akhir Allah. Wong yang dah khusyuk, itulah fungsinya tadi kita sembahyang berjamaah tu. Wong kan kalau sembahyang dewean itulah nganak sudah. Kalau dia dah khusyuk lah nganak, dia dah sadar tahiyat awal apa tahiyat akhir dah sadar. Nah fungsinya kita sembahyang berjamaah tu itu. Ketika ada yang tidak ada khusyuk, ngapo solat berjamaah tu fadilatnya diterima kalau itu tadi. Wong yang solat ketika berjamaah, solatnya insya-Allah diterima. Ngapo? Karena berjamaah, ada yang khusyuk, ada yang tidak. Nah, inilah yang buat diterima. Coba kalau sembahyang dewean, kita dewek nanggung dalam arti kata tidak khusyuk. Ya tidak khusyuk, ya khusyuk itu kita tu lah nanggungnya. Nah ketika cak tadi Allah, perasaan kita tadi tegak. No tegak gitu, no tegak. Getinya wajib rodok. Dipanjangkannya takbir Allahu Akbar. Aduh. Iyo. Pendek ke beda? Allahu Akbar. Iya bedakan. Ya apa bahasa itu apa dia? Panjang pendek lah ya, apa dia? Intonasi apa itulah. Jadi bedakan itu. Bedakan. Jangan disamakan. Kadang-kadang itu buat itu pengaruh juga itu nah. Apa panjang pendeknya itu. Jadi kita paham. Kalau takbir itu apa dia maksudnya? Instruksi apa ya? Ya instruksi kan. Aba-aba nganjuk tahu dengan wong. Oh ini tegak. Oh banyak. Terbayang jadi gitu tuh. Oh ini tahiyat akhir sudah. Allahu Akbar. Ya kalau khusyuk lemah, ada yang banyak utang, ada yang banyak masalah. Solat tadi itu fungsinya benar, Pak. Benar. Iya. Fungsi solat berjamaah itu menyatukan, menyatukan gitu. Yang banyak utang, yang banyak masalah, solatnya sama. Solatnya sama. Walaupun kau banyak utang, banyak masalah, kau tidak ada salah solat kau sama. Ngapa dipimpin? Nah, yang jadi masalah itu yang imam banyak utang. Banyak lupa kacau. Maka tu nak benar-benarnya itu iyo. Kalau yang imamnya lagi banyak masalah, dia yang penting sudah. Tapi tetap ngapo? Makmum tetap ngenjuk tahu nego. Lupa tahiyat awal. Banyak masalah imam tadi. Allah tegak. Dia tahu misalkan subhanallah. Kalau belum tegak tercancang masih boleh balik. Kalau sudah tegak tak usah balik lagi. Itu kalau dia tahu, jangan balik lagi. Ini nak tegak saudara. Diteriak gong, duduk lagi, tak boleh. Itu sunnah juga olehnya. Tak apa kalau sudah tak sengaja terlewat. Aqsamu sholawat min jihatil azan wal iqamah. Qismun yusannu fihi al azan wal iqamah wa huwa al maktubat khamsu wal jumu'ah.
Salat yang disunnahkan untuk azan dan qomat itu salat 5 waktu dan salat Jumu'ah, salat Jumat. Itu sunnah azan dan qomat. Wa qismun yusannu fihi al-iqamah dunal azan wa huwa iza jama'a baina salatain aw qada faraidha mutawalliya fahuna fayu'azzinu lil aula wa yuqimu lil kull. Disunnahkan untuk qomat baik kalau dia salatnya jamak. Kok jamak menjamak 2 salat zuhur dengan salat asar. Kan sudah tadi azan salat zuhur, masjid sudah azan sudah. Kita salat jamak zuhur dengan asar. Nah, pas selesai salat zuhur nak ke asar itu sunnah qomat bae, enggak usah azan lagi untuk yang nak jamak. Kalau yang wong kampungnya kaget pas asar azan lagi. Ini untuk kita yang nak jamak. Kita kan musafir. Kita ni musafir. Jadi musafir itu boleh melakukan salat yang namanya jamak dan salat namanya qasar. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir. Lagi ada lebih banyak lagi kita baca. Ada bab salat musafir, jaraknya itu dihitung. Kemudian musafirnya nak ngapo? Nah, itu juga. Jangan dianggap pokoknya pergi berangkat pokoknya salat jamak. Oh, tidak juga, ada syaratnya lagi. Musafirnya ngapo? Oh, aku ni berangkat ke Jakarta nak nonton Dewi Persik konser. Pergi Jakarta nak nonton konser Dewi Persik. Aku nak jamak kaki di sana. Mana baca? Mana baca? Itu kan? Karena niatnya tadi itu tujuannya bukan yang sifatnya sunnah atau wajib, yang sifatnya ibadah itu. Ngapa nak ke Jakarta? Jengok ibu, mayang kodok. Mayang jamak. Ngapa nak ke Jakarta? Ada acara kawinan adik, semayang jamak. Itu yang sifatnya ini kan loh, tidak maksiat lah itu kan. Nah, ini kalau berangkat yang sifatnya maksiat tak baca dijadikan untuk kodok. Iya. Nah, itu jadi. Oh, tidak ada juga sekarang, tidak pula capek juga cak zaman Nabi. Jangan ngomong itu. Kita tetap dianjurkan oleh ulama untuk melakukan solat qasar dengan solat jamak. Walaupun beda zaman dulu naik onto, badan tebu kalau capek kalau macam wajar zaman Nabi dulu. Kita sekarang metu dari rumah naik mobil, sampai di rumah turun bandara, naik pesawat, turun pesawat jemput naik mobil, habis itu masuk rumah. Kita kata capek-capek, tetap kita melakukan solat jamak dengan solat qasar, jangan ditinggalkan. Ini kata ulama, sombong lah diinjuk lemak, malah dak galak juga diambil itu. Qismun yusannu fihi nida dunal azan wal iqamah. Nida baik. Nida itu bukan azan, bukan qomat, seperti solat Idain, 2 solat Idul Fitri dengan Idul Adha. Bukan qomat itu. As-salatu jami'ah, as-salatu bukan qomat, cuman iklan nida panggilan. Kita nak mulai solat. Jadi kalau solat Idul Fitri, Idul Adha tidak disunnahkan untuk azan dan qomat. Kemudian khusufain, solat 2 gerhana matahari dengan gerhana bulan. Tidak disunnahkan ngebang. Kemudian qismun la yusannu fihi al-azan wal iqamah walan nida. Ada lagi salat-salat yang tidak disunnahkan ngebang, qomat, nida tadi juga tidak disunnahkan. Nida itu yang jadi as-salatu jami'ah, salat tidak usah, tidak disunnahkan. Salat apa? As-salatun nawafil allati la tusyra' bihal jamaah. Salat sunat yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Salat sunnah yang tidak dianjurkan dibuat berjamaah. Contoh, salat duha tidak disunnahkan oleh Nabi berjamaah. Salat duha dewe. Jadi mana salat duha? Qomat, azan atau nida? Tidak kalau tiga-tiganya. Kalau semain duha, tegak semain duha.
Kemudian salat apa lagi? Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Tidak disunahkan oleh Nabi berjamaah. Salat dewek-dewek. Gena azan isya, qobliyah isya, tidak berjamaah gitu, dewek-dewek. Tidak usah ngebang, tidak usah komat, tidak usah nidak lagi. As-salatu jami'ah. Nah, tidak usah lagi. Semayang be langsung. Salat dewek-dewek. Tarawih salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Dan dia tidak pakai komat, tidak pakai tidak pakai azan, tapi pakai nidak. Nidak tadi as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, salatu tarawih min jami'atir rahimakumullah. Itu nidak namanya. Bahasanya itu pengumuman, ngajak baik. Tapi bukan pakai kalimat azan dengan komat. Kapan sudah azan dengan komat? Sembahyang isya tadi. Nak salat salat tarawih pakai nidak tadi dia as-salatu jami'ah. Itu. Sikot lagi salat apa? Salat jenazah. Qomat. Aduh, benar. Hadis mayang ini, main apa? Semayang jenazah. Dia di kampung ada sikot di tempat itu ada pernah semayang hadis. Jadi ada bertanya, qomat. Majulah bapak ini dengan PD dia. Allahu akbar. Asyhadu alla. Maksud qomat dia tu kan nidak itu tadi baca Fatihah kalau pembukaan semayang. Cuman bapak itu pakai kalimat qomat kenyanian oleh wong ini. Allahu akbar, asyhadu alla. Ngawas kalau. Diam ke wong bae biar enggak ada apa-apa. Habisnya baru Fatihah. Iyo, bahasanya itu qomat kan? Karena solat jenazah tidak pakai qomat. Artinya qomat yang solat ini bahasanya baik pakai kalimat qomat itu kan? Iyo. Wakila innal azan. Hukmul azan wal iqamah, hukum azan dengan iqamat huma sunnatan. Keduanya hukumnya sunnah muakkadatan yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Fil Jumu'ah, di salat Jumat, kemudian di salat wal khamsi al maktubat, 5 salat waktu. Itu ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat Jumat dengan salat 5 waktu tadi, azan dan iqamah. Syarat azan, syarat sahnya azan wal iqamah. Yang pertama syaratnya al-mualah baina kalimatin urfan. Hendaklah kalimat azan itu mualah bersambung, tidak diputus. Allahu akbar. Minum dulu dia. Lagi ngepang ini. Minum dulu. Nah, mangko tuh kalau bulan puasa, sunnahnya bulan puasa kalau ngebang begitu batal dulu yang ngebang. Nah, kan belum azan, sana boleh batal. Kan sudah masuk waktu. Kita tuh kan bukan karena suara azannya, tapi karena sudah masuk waktu. Jadi jangan dilarang si muazzinnya minum. Itulah tadi ujung-ujung Allahu akbar. Minum juga ujung-ujung. Lagi ngebang. Jadi basailah dulu gorokan dia tuh basailah, minum dulu atau minum setegoh lu tegoh, jangan ngatai celimpungan kamu tidak ngebang-ngebang nunggu dia baik. Nah, jangan diputus kalimat-kalimatnya itu, jangan di stop dengan jarak atau durasi yang cukup lama dengan minum atau ngomong misalnya kan. Mana kunci itu tadi? Ini lagi ngembang ini. Dijawablah oleh wajib belakang. Dia kan buka kunci masjid tadi kan. Allahu akbar. Kunci. Nah, tahu aku. Ngoceh. Lagi ngembang. Jangan sih dia beduk. Nah, lama ini nyetop ke ngembang ni tadi. Tak boleh. Dia nampak lantak lah sana. Kunci hilang lantak lah sana. Terus ke dulu ngembang. Tak boleh diputus. Wallahu a'lam. Ngembang dah. Azan. Insyaallah kagak disambung lagi. Makruh baik ya. Dalam arti kata di sini kan syarat sah makruh itu ya artinya diulang, jangan diteruskan ulang lagi azannya. Kalau diputusnya lama tadi dengan ngomong, minum, makan kalau macam ulang lagi, jangan disambung.
Itu kan, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kayak disambung di pertemuan akan datang syarat sah azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum